setiap per 3000 tahun sebenarnya itu ada kehidupan di alam lain. Bukan berarti kita hidup hanya di alam manusia aja gitu ya, di muka bumi ini. Tetapi di langit pun juga sampai sekarang masih banyak kehidupan-kehidupan yang lain sesuai yang tertulis dalam Quran surat Asy-Syura ayat 29 dan ayat 85. Dan yang saya lihat dari 2022 sekarang sampai nanti 2035, sepertinya ini akan terus semakin memanas dalam persaingan politik, persaingan keuangan negara, dan juga nanti bakalan banyak sekali orang-orang yang kehilangan akal dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue berdua, gue Otong dan juga Bang Toto. Masih di channel Cerita Manusia dalam program Pengen Ya Supi. Nah, teman-teman, kali ini kita berdua biasa lah ya sebagai tamu profesional ceritanya. Punten Neng Anggra, kali ini ada di kediaman Neng Anggra Putri Tania, bukan gitu ya? Neng Anggra betul ya. Takut salah soalnya ada 3 bagian gitu. Neng panggilnya Neng Anggra ya berarti ya? Neng aja. Neng ya. Jadi merasa tua kalau begini. Dan Neng Anggra, terima kasih sudah menerima kita gitu kan, di sini alhamdulillah bisa ketemu. Beberapa channel Neng Anggra kan, Neng Anggra mengungkap beberapa ya, ada tempat-tempat yang terakhir malah yang saya lihat itu kaitannya dengan Sungai Mataram. Kemudian ada juga tentang Borobudur gitu kan. Banyak hal yang Neng Anggra ungkap dari sisi yang lain. Nah ini kan menariknya, cuman saya bingung nih Neng Anggra untuk sebutan Neng Anggra ini sebagai apa gitu kan? Apa ya? Sejarawan atau sejarah apa gitu, lebih enaknya gimana Neng Anggra? Paling pakar retrokognisi aja ya. Apa? Pakar retrokognisi. Pakar retrokognisi. Aduh, susah. Pakar retrokognisi. Oh iya, seperti itu jadi teman-teman. Retrokognisi. Retrokognisi. Itulah. Ya. Kalau disuruh ulang lagi jangan dah. Jadi itu bagian dari Mengungkap sejarah masa lalu dan masa depan. mengungkap sejarah masa lalu dan masa depan. Ya untuk saat ini sih saya belum bersedia diungkap masa depannya. Jadi ada beberapa kisah-kisah yang diungkap, baik pun masa lalu mulai dari Borobudur tadi, yang terbaru adalah mengenai Sungai Mataram gitu. Makanya kita juga penasaran nih berdua ya, Kang Toto ya. Penasaran dari kemarin Kang Toto udah, ayo mau nanya ini. Karena ada kalau yang sudah ada kan ada rujukannya kan, nggak penasaran, bisa baca, bisa diskusi gitu. Tapi ada beberapa yang yang saya lihat atau saya dengar dari beberapa orang yang manuskripnya atau artefaknya itu nggak ada gitu. Tidak ada statement resmi dari ilmuwan atau apa gitu. Makanya jadi kayak kekurangan hasanah untuk sebenarnya kan, untuk memperkaya kan informasi dari mana aja dan nanti di situ bisa ditarik kesimpulan benang merahnya ininya kan apa. Nah cuma tadi sebelum podcast sempat ngobrol sama Abah, nanya dulu uji kelayakan atau apalah tadi lebih gitu. Saya ini siapa gitu, benar siapa gitu. Kalau misalnya cocok, merasa cocok silakan teruskan, kalau enggak ya silakan juga sih, bebas ya. Jadi siap ya kalau cuman keturunan leluhur saya mah ya nggak apa-apa kan, nggak ya. Nama lengkap? Saya Toto Sunanda. Kalau dari atasnya ke leluhurnya masih ada dari keturunan Pajajaran. Dan ada yang mendampingi, itu sosok Jawara dan Leluhur. Itu dari ayah. Itu dari ayah yang Jawara, Yang ayah Jawara. dan dari ibu sebagai ulama. Karena ibu saya pun nggak ketemu bapaknya, kan sudah meninggal waktu di kandungan, jadi saya tuh nggak tahu juga dari. Ya, jadi pada obor ya. Iya, kakek saya kesana itu saya nggak tahu juga. Dan nenek saya pun nggak tahu gitu. Karena dulunya
pejuang meninggal waktu perang DT gitu, nggak tahu Iya. ke sana ya kan. Nggak. Kalau dari bapak alhamdulillah memang ada jelas lah, ada sangat ada ininya jelas gitu. Ada nasabnya. Ada nasabnya gitu, ada, jadi nggak kebingungan lah. Kalau dari ibu wah bingung gitu. Karena memang apa meninggal kan nggak tahu. Saya jadi penasaran, saya juga tuh. Tadi dibilang sebelahnya Jawara, saya udah GR aja gitu. Kali aja masih ada. Mau nama Temennya bapak Jawara, siapa? temennya Jawara. Oh, mungkin itu. Ya, ternyata Nama bapak no? Suhardi, biasa kalau orang Sunda mah dikit. Tapi di sini masih ada keturunan dari Kesultanan Cirebon. Terus Dari itu- atasnya. dari atas. Kalau kakek kan namanya Adi, apa Jayapura. Ya itu dari sana Gunung Jati, masih nyambung ke situ. Apa namanya? Apa ya, ini buat sejarah diri sendiri atau gitu aja, Betul. yang kayak paling tidak buat kalian bagian Tapi dari kok saya jadi takut ya? Ada apa waliullah tadi itu jadi apa ya? Ya sudah lah, tapi ya kan lah. ya buat apa ya, Jadi buat diri sendiri aja lah. iya, jadi diri sendiri aja. Apa namanya? Paling nggak buat pembatasan kita juga mungkin ya Pak, ya dalam hal Nah, bertindak. setiap manusia sih masing-masingnya itu memang ada yang mendampingi dari leluhur kita masing-masing. Walaupun semua manusia itu kan memiliki kriminality ya, bahwa pengetahuan itu kan hanya sedikit, tapi di situ kadang kita pun juga kalau misalkan dari nasabnya bagus, pasti ada salah satu yang menitis kehidupan diri kita. Dan biasanya yang dipilih yang gennya cocok atau karakternya cocok. Sebenarnya kalau haji yang dipilih itu nggak memandang dari menilai dari luarnya saja, tapi menilai jadi para leluhur, para waliullah, para nabi itu kan menilai seseorang dengan soal basirah dan ainul basirah. Kalau ini apa yang apa, kan Nusantara ini luar biasa kayanya ya, luar biasa, baik dari kalau kita lihat peninggalan juga, wah itu suatu peradaban yang luar biasa. Ada yang terungkap dari secara apa ya, secara keilmuan, ilmu apa namanya, kemudian juga ada cerita-cerita dari orang tua kita, dan bahkan di apa ya, ada buktinya juga, cuma memang mungkin saking kayanya, saking banyaknya tersebar di mana-mana, dan apa namanya, itu mungkin yang jadi salah satu apa ya, bisa diungkap sejarahnya itu dari sisi yang lain gitu kan, walaupun mungkin ya secara literasi di belum tercatat gitu kan. Nah tadi apa tau yang mau ditanya kaitannya? Ini ada kaitannya sama Kang Toto yang mau ditanya nih. Apa sempat lihat kontennya Neng ya di apa ya, salah satunya sebagian obrolan sih ya, sebagian obrolan mengenai alam pewayangan yang sempat ada gitu. Terus nah yang kalau pertanyaan saya nggak mau bahas ke sana ya, yang mau saya bahas itu di desa kelahiran saya di Kuningan di Lego Kerang ada situs apa peninggalan sejarah, kemungkinan zaman megalitikum gitu, karena gerabah ininya ya, apa peninggalannya gerabah. Yang paling bawah itu batunya putih, ada tulisan aksara Sunda apa Sunda kuno atau Pahlawan, saya kurang paham. Cuma sekarang batunya nggak ada, kabarnya sih ada di Balar Bandung, di Balai Ekologi kabarnya gitu. Terus yang kalau yang di tengah ada Pulau Berunda, ada gerbang menhir, terus di bawah pohon ada gentong-gentong. Nah yang di puncaknya itu, di puncak gunungnya ada tanah gundukan seperti makam, ada nisannya itu togok, artinya kalau artinya tipis, kalau togoknya bentuknya ini, itu apa memang batu wayang itu peninggalan megalitikum? Kalau itu peninggalan megalitikum kan artinya kemuka, kalau kata ilmuwan 2000 tahun sebelum Masehi. Nah itu berarti wayang ini dari Indonesia apa dari India? Tahunya kan selama ini kan dari India. Ya. Datang ke sini gitu, kalau ada dari megalitikumnya bisa jadi dari Indonesia dan bukan dari sana gitu. Jadi sebenarnya zaman pewayangan dulu ya, ini kan belum terbentuk yang namanya dengan Gunung Sindawi yang memang pernah meletus ya, akhirnya terpecah belah. Jadinya ada nama-nama daerah, nama-nama negara sesuai yang ada di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 9. Allah itu berkata,
Asal mawat itu yaitu Allah menciptakan alam-alam sebelum adanya alam manusia. Oh. Jadi bisa dikatakan itu adalah alam pewayangan pada saat itu yang memang ada beberapa bagian dari wayang-wayang tersebut yang diturunkan ke muka bumi ini. Dan pada saat itu adanya Namahana Caraka itu ada di dalam pewayangan. Jadi bisa dikatakan itu memang dari megalitik zaman terdahulu. Itu yang Islam. Betul. Purba. Purba ya. Oh, berarti kalau baru, maksudnya gini, dari apa ya, yang bentuk peninggalan pewayangan itu kan kadang satu mahakarya leluhur dengan bentuk dia bisa membuat rupa pewayangan itu, sementara di sisi lain itu kan ada tumpukan yang batu secara persepsi itu purba banget gitu kok. Sementara yang ditemukan beberapa bukti kepurbaan zaman pada saat itu, mulai dari lukisan dinding, kemudian dari gerabah. Artinya mungkin ya ilmu yang diterima pada saat pada zaman manusia purba itu udah bisa membuat rupa, yaitu pewayangan tadi ya. Iya. Ya. Karena memang zaman dulu itu sebenarnya udah modern daripada zaman sekarang. Jadi sebenarnya zaman sekarang ini mengikuti nenek moyang kita dulu. Hanya mengembangkannya. Iya, hanya mengembangkannya supaya bisa turun kepada anak cucu. Nenek moyang di bumi apa nenek moyang di alam pewayangan itu? Jadi sebenarnya di alam pewayangan itu dulu sempat seperti Uyut Semar ya. Iya. Uyut Semar itu kan pernah diturunkan ke bumi pada saat itu. Dan Uyut Semar pun juga di situ kan menghasilkan murid-muridnya yang menjadi hidup tinggal di muka bumi ini. Nah, yang tinggal di muka bumi ini pada saat itu belum meletusnya Gunung Sindawi. Sebelum Iya. Setelah Gunung Sindawi meletus, barulah di situ akhirnya terpecah belah. Jadi sebenarnya para zaman pewayangan dulu itu lebih canggih daripada sekarang. Alat-alatnya pun juga lebih banyak sekali yang metik gitu ya daripada manual pada saat pembuatan piring gitu kan, pada saat pembuatan mangkok dan pada saat pembuatan cahaya. Karena pada saat itu pun juga pada zaman alam pewayangan cahaya itu sudah ada. artinya main di ranah gelombang atau kemalahan gelombang. Kalau untuk cahaya pada saat itu dibuatnya dari ritme matahari. Oh. Kebayang ya tuh. Jadi maksudnya apa yang kita lihat itu ya zamannya purba ya udah kuno, alat-alatnya sederhana. Ya kan ada ini apa? Cerita Nabi Sulaiman bisa punya kendaraan seperti pesawat bundar gitu kan, ada kisah gitu kan. Iya. Ini kan pesawat kalau sekarang apa ultrasonik atau supersonik apa di Itu sebenarnya UFO gitu sebenarnya zaman dulu kan sudah ada. mampu menciptakan itu gitu kan. Sekarang mungkin nanti beberapa ini lagi mungkin baru tercipta lagi mungkin gitu kali ya Teh. Ya, jadi setiap per 3000 tahun sebenarnya itu ada kehidupan di alam lain. Bukan berarti kita hidup hanya di alam manusia aja gitu ya, di muka bumi ini. Tetapi di langit pun juga sampai sekarang masih banyak kehidupan yang lain sesuai yang tertulis dalam Quran surat Asy-Syura ayat 29 dan ayat 85. Semuanya udah tertulis. Cuman memang Iya. Pemahaman kami yang melihat yang tersirat itu kan hanya bagian umumnya saja ya. Jadi alkoholan di dunia ini sedikit gitu kan, terlihat seperti sedikit, padahal di atas bumi ini, di atas langit masih banyak sekali kehidupan yang memang umatnya atau penghuninya itu lebih banyak daripada penghuni yang ada di bumi ini. Lebih banyak. Lebih banyak. Artinya secara luas itu sangat luas sekali, berapa kali lipat dari bumi. Kalau untuk beberapa kali lipat itu kurang lebih sekitar 3 kali lipat. 3 kali Iya, lipat. 3 kali lipat. Karena pada saat itu di dalam Quran surat Al-Ghafir itu tertulis ya, bahwa nanti akan dikumpulkan seluruh makhluk ciptaan dari Allah SWT pada saat sebelum tidurnya hari kiamat. Termasuk yang seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan itu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya sama di itu jadi boleh dikatakan bahwa pewayangan apa cerita-cerita pewayangan sekarang ini yang ada bukan dari India ya tapi dari Bukan.
dari kita justru. dari kita. Bahkan kan ada di dalam kitab Hujatul Islam. Di zaman pewayangan itu adanya sebenarnya zaman pewayangan, terus zaman para nabi terdahulu, dan Nabi Nuh alaihissalam pada saat membuat perahu itu kan sebenarnya ada di bangsa kita, di wilayah kita, di Nusantara. Cuman karena terpecahnya Gunung Sedawi itu akhirnya ada negara dan adanya pulau gitu terpecah belah. Kalau di apa ya, di keilmuannya mungkin karena bumi itu dulu kan selimut es yang saya baca gitu ya. Akhirnya karena mencair terpecah-pecah, mungkin juga peristiwa apa meletusnya Gunung Sindawi itu juga yang menghamburkan semuanya ke seluruh wilayah akhirnya. Karena kan Gunung Sindawi itu gunung yang pertama kali Allah ciptakan di semesta alam ini. Gunung yang pertama kali. Iya, yang pertama kali. Kalau catatan ilmuwan geologi kan ada tulisan Sunda. Betul, Sunda. Itu sebenarnya Sundawi nama aslinya. Itu Sundawi ya. Betul. Iya. Dulu tuh saya nggak kebayang. Dulu ilmunya bilang dulu daratan yang sangat luas gitu, dan nama Sundanya kan jadi suku sekarang. Apa ada hubungannya dengan suku Sunda dengan yang apa tulisan Sunda itu? Kalau dalam ilmuwan itu bilang itu nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungan, cuman kebetulan aja di lokasi yang sama gitu. Kalau kata mereka gitu, karena bingung narik garis ininya, kali garis benang terlalu jauh gitu ya, apa yang dulunya itu terlalu jauh, banyak yang hilang gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk suku Sunda dari dulu itu juga sudah ada pada waktu zaman pewayangan. Karena kan di zaman pewayangan itu ada tulisan dengan Sanskerta ya. Sanskerta, terus ada Hanacaraka sesuai yang ada di dalam kitab Salamakakala kan. Di dalam kitab Salamakakala pun juga itu tertulis bahwa adanya Hanacaraka di zaman pewayangan, waktu pada saat itu Allah SWT menciptakan alam pewayangan yang ada di atas langit, alam dewa dewi. Selain dari Hanacaraka itu langsung ke bahasa Cina. Bahasa Cina. Ya, jadi yang pertama itu adalah Hanacaraka, berarti Sunda kan. Kedua itu bahasa Cina. Ketiganya itu bahasa Arab. Waktu pas zaman pewayangan. Tapi sebelumnya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT, bahasa Arab itu memang sudah ada, cuman pada saat itu kan Nabi Adam alaihissalam belum diturunkan ke bumi. Masih Masih di surga. Yang kedua yang boleh masih mau ada tanya soal Jadi sebagai pendengar aja kali. yang kedua agak muda di Karawang ada candi-candi ya, unur jiwa, kalau warga sana bilangnya unur ada unur jiwa, ada 3 candi lagi, ada satu yang masih proses ekskavasi. Nah di unur jiwa di salah satu candinya, saya lupa pasnya itu, ada makam di dalamnya, ada jenazah seorang pria itu, kemungkinannya dari sisa-sisanya itu tingginya itu di atas 180, bukan etnis kita lah ya, bukan dari ras kita gitu, dari benua lain. Terus ada posisinya gini, terus ini perempuan, terus ini perempuan juga, ini laki-laki. Ini diketahui perempuan dari anting-anting, gelar, perhiasan yang dipakai, ini diketahui laki-laki karena ininya nggak ada pakai perhiasan. Kalau menurut ilmuwan, usia candinya karena bentuknya batu bata, bukan beda sama Borobudur yang batu gitu, diperkirakan 400 tahun sebelum Masehi. 400 tahun sebelum Masehi, artinya kan di zaman 400 tahun itu sudah sangat maju, bisa bikin bahan bangunan. Nah yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang dimakamkan di situ? Jadi itu bisa dikatakan Mumi Tutokhomon itu dikatakan itu adalah raja yang dimakamkan di situ, dan beliau itu yang memang ikut andil bersejarah dalam membangun candi-candi tersebut. Jadi candi-candi tersebut bisa dikatakan itu candi Buddha. Oh jadi Buddha. Betul. Karena ada spekulasi yang bilang itu kalau nggak Isaia, Detero Isaia, gurunya Nabi Isa alaihissalam gitu. Ada spekulasi ya namanya, ketika umur 14 tahun catatan Nabi Isa kan hilang, karena 14 tahun sampai dia kembali berdakwah lagi di usia 30.
kan nggak ada. Nah ada manuskripnya ditemukan di India bahwa dia berjalan ke Hindi. Hindi kan merujuknya Indonesia berarti kan. Hindi untuk mencari gurunya karena gurunya diusir sama masyarakatnya lah yang nggak menerima dakwah, dan diselamatkan 3 raja dari timur. Itu spekulasinya sosok itu adalah guru yang dicari sama Nabi Isa, dan sempat ketemu di sini gitu, sempat belajarnya di sini, tetapi catatannya bilang spekulasi seperti, tapi bukan ya dia. Karena kalau di dalam Quran surat Maryam bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak mempunyai Oh, bahkan Nabi Isa alaihissalam itu juga dilahirkan dari seorang air. Air itu adalah udah berupaya punya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan keimanan kita bisa menjawab. Jadi kalau misalkan itu dikatakan gurunya Nabi Isa alaihissalam, sepertinya bukan. Apalagi ada sangkut paut dengan candi. Yang namanya candi itu kan identik dengan agama Buddha dan Hindu. Dan orang-orang tersebut yang membangun candi itu pasti dipersembahkan untuk 3 dewa, salah satunya yaitu Dewa Brahmana. Jadi jenazah tersebut itu bisa dikatakan mumi tokoh. mumi Tokoh asalnya dari luar atau itu dari luar. dari luar? Dari luar. Biasanya itu dari Arab Saudi atau dari Yerusalem. Karena di dekat-dekat situ juga diketemukan pemandian yang mirip dengan pemandian putri-putri di Mesopotamia, sama gitu bentuknya. Iya. Jadi berarti dari Timur Tengah kemungkinan ini. Iya, dari Timur Tengah. Ya, saya terus di sananya lagi kan di tanah Betawi kan itu masih wilayah Betawi. Karena ada juga yang Betawi yang menyembah api. Majusi kan artinya kan agama Majusi. Iya. Agama dari sana juga gitu, dari Persia ya, Zoroaster ya. Nah, itu apa orang-orang itu yang datang ke Beda-beda sih, beda-beda dari negara lain juga banyak yang waktu itu datang ke wilayah yang sekarang bisa dikatakan masih wilayah Betawi gitu. Betawi. Karena pada saat itu wilayah tersebut sering banget didatangin oleh orang-orang Hadramaut. Yaman? Iya. Kaitan dengan ini dengan saya, kalau kita lihat kan menurut beberapa cerita sejarah baik tertulis maupun yang dari cerita-cerita orang tua, apa ya, bangsa mungkin Persia atau dari Yaman itu datang ke Indonesia, yang saya tahu adalah sebagai pedagang atau sebagai pedagang gitu kan. Kalau lihat dari beberapa sejarah adalah yang mempunyai tugas bahkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Apakah memang itu memang benar sebagai pedagang atau memang atas perintah bahwa ya pedagang hanya untuk membuka jalan saja gitu untuk bisa menyebarkan di Islam di Nusantara? Mungkin ini agak ini ya, itu gimana? Agak kekinian ya. Iya. Jadi memang di dalam kitab Ar-Risalah bahwa banyaknya orang Timur Tengah dan orang Hadramaut yang memang datang ke Nusantara ini selain berdagang itu pun juga sambil menciarkan agama Islam. Karena memang ada perintah dari anak cucunya sahabat-sahabatnya supaya di Nusantara ini banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Jadi berdagang itu hanya formalitas saja. Hanya formalitas ya. Artinya orang-orang yang luar biasa berilmu dan bukan orang sembarangan yang ibaratnya datang ke sini gitu ya. Iya, jadi yang udah teruji dalam masalah kefasihan baca kitab dan Quran. Karena kan pada saat itu datangnya ke Nusantara ini bukan hanya bisa mengaji saja. Kalau mengaji itu kan hanya bisa dikatakan itu cakap gitu ya. Tapi beliau-beliau itu mengerti dengan isi apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Makanya beliau itu berani untuk datang ke Nusantara untuk menyiarkan agama Islam atas perintah dari khalifah-khalifah terdahulu. Yang jadi pertanyaan kan daya tarik apa sih gitu sampai akhirnya Indonesia jadi tujuan, termasuk tujuan gitu ya. Sekarang jadi Muslim terbanyak. Dan alhamdulillah ini kan ini juga ada kayak berkat datangnya bangsa Timur Tengah ke Nusantara. Ada hal menarik apa nih menurut yang kaitannya dengan Nusantara? Padahal kan
mungkin banyak negara-negara yang mungkin yang agak dekat dengan posisi Timur Tengah gitu kan. Iya. Nah, Nusantara itu unik ya, dan Nusantara itu bisa dikatakan sekarang Indonesia gitu. Iya. Kenapa bisa paling banyak mayoritas beragama Islam? hmm, Karena di Indonesia ini akan menghasilkan salah satu seseorang yang akan bisa memakmurkan di negara Indonesia dan juga di negara lainnya. Bahkan bisa dikatakan akan menjadi seorang pemimpin di dunia. Imam Mahdi. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi itu kan sebenarnya bukan nama orang, itu hanya gelar. julukan saja dan gelar. Orangnya yang akan tercipta yaitu ada di negara Indonesia. Makanya Indonesia ini sangat benar-benar dijaga oleh para leluhur terdahulu. Jadi itu memang katakanlah jadi apa ya? Jadi wilayah utama ya. Kalau Ya. menurut yang saya lihat gitu ya. Jadi kalau di dalam Quran itu wilayah emas Indonesia. Wilayah emas? Betul, wilayah Ada. emas. Apa di Jakarta ada sosok Habib yang kabarnya wajahnya sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Cuma dia orang-orang yang kenal beliau ini juga nggak boleh ceritain banyak, nggak boleh cerita apa. Dia juga nggak mau banyak keluar. Wajahnya sangat mirip. Katanya saya juga nggak tahu, pengen sih ketemu cuma belum ada rezeki. Apa namanya? Dikabarkan seperti itu. Penasaran juga gitu. Apa ya wajahnya mirip sang apa? Sebagai juriatnya gitu, juriatnya. Saya juga kurang apa sih daerah mana tinggalnya kurang tahu. Karena kalau menurut dalam Quran surat Muhammad dan Quran surat Ibrahim itu ada yang Allah berfirman bahwa tidak akan ada pernah satu orang pun yang bisa menyerupai kasihku yang paling tercinta dan yang paling saya sayangi. Jadi tidak akan ada yang bisa menyerupai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangankan dari wajah, dari sifatnya aja tidak akan pernah ada yang bisa. Anak dan cucunya aja tidak ada yang sama kan, pasti beda. Ya, artinya apa? Hati-hati sama Iya. sama apa begini apa? Karena udah dipastikan nggak akan ada yang menyerupai di Iya. sana. Aduh, Saya pernah dengar ini apa namanya dengan ya itu tadi kaitannya dengan Al-Mahdi tadi bahwa negara beliau akan lahir dan berada di satu negara yang memang banyak keturunan Rasul. Apakah itu jadi apa namanya jadi salah satu, kalau saya bilang sih jadi memang syaratnya, apakah itu termasuk? Ya, kan? Sebenarnya kalau untuk termasuk sih nggak terlalu gitu ya Pak ya, karena memang banyaknya habaib di Indonesia ini bukan berarti beliau semuanya turunan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ada juga yang memang habaib itu turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang saya sendiri tahu adalah apa itu ya keturunan sana gitu kan, keturunan Rasul. Ini sih baru maksudnya ini baru secara pribadi baru tahu nih seperti itu. Dan artinya juga di Indonesia juga ada Habib yang keturunan dari Nabi Ibrahim. Banyak. Jadi keturunan dari Nabi Muhammad SAW pun juga banyak ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia ini yang kita lihat lebih banyak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi di Madinah itu banyak sekali turunan dari Nabi Muhammad SAW. di Yaman. Di Yaman banyak. Kalau di Indonesia kebanyakan dari Nabi Ibrahim. Ya. Kalau itu Imam Mahdi kalau dari Indonesia apa nanti dibayarnya di Indonesia atau di Mekah atau di mana dibayar? Keturunannya asli dari Indonesia ya, tapi nanti dibayarnya itu di Mekah. Ya. Siap-siap kesana. Apa lagi tuh? Satu lagi deh. Nah, di Bogor ada arca Dormas 800 patung. Ada batu-batuan, ada bebatuan. Salah satu bebatuan itu ada tulisan alif lam ha. Apakah itu seumur dengan patung-patung itu atau beda atau itu baru bikin
keyakinan orang ada iseng gitu di atau di kaki gunung sana. Kalau itu mah buatan manusia. Oh buatan baru Iya, maksudnya ya. baru Oh isengan aja lah. untuk meramaikan aja. Asik. Jadi pengen nanya ini, yang kebetulan sih juga dari Kuningan gitu, desa Rambatan, kecamatan Cimiru, dan ada beberapa memang yang ke apa ya, kuburan dikeramatkan di sana, keramatkan dalam arti ya dihormati. Salah satunya adalah kuburan penduduk sana menyebutnya Mbah Rambatan Luhur. Kemudian ada apa namanya Mbah Dalem. Kalau beberapa menurut apa namanya orang tua suka cerita, beliau ini adalah salah satu katakanlah ya pendirinya desa tersebut gitu ya. Pengen tahu gitu kaitannya dengan ada 3 kalau nggak salah, saya lupa. Tepatnya di daerah mana ya Pak? Desa Rambatan, Kecamatan Cimiru, Kabupaten Kuningan. Jadi ada Rambatan Luhur disebutnya, Mbah Rambatan Luhur, tapi ada yang bilang juga ini masih safe di pemuka agama. Kalau yang saya lihat sih itu termasuk Toliwur yang memang mensiarkan agama Islam pada saat itu di Kuningan, Subang dan Sumedang. Itu masih ada keturunan dari apa memang katakanlah apa ya, ada keturunan habaib atau memang apa namanya lokal bahasa mudahnya gitu. Kalau keturunan habaib nggak ada, Ada. hanya lokal saja. Masih ada sangkut pautnya sama Cirebon. Masih ada. Cuma Masih. itu bisa dikatakan anak buah murid-muridnya kan yang sedang bekerja. Oh, Jadi memang bisa dikatakan itu muda ya, baru-baru. Muda. oh muda baru ya. Jadi apa ya? Ya apa ya? Artinya desa yang sangat terpencil di pegunungan gitu ya. Yang ada apa ya, peninggalan situs-situs yang dalam hal ini dalam bentuk makam. Itu ya alhamdulillah di apa ya? Katakanlah dirawat oleh pemerintah, itu kan salah satu apa ya, lakukannya kita apa ya, menghargai saja, menghargai gitu supaya tahu ini loh bahwa dulu kala itu ada sosok guru yang berjuang ibaratnya menyebarkan agama Islam di desa. Sih di dalam kitab Hayatul Baik pun juga itu banyak sekali ya dikatakan bahwa di Nusantara ini pusatnya para ulama besar, pusatnya para waliullah dan pusatnya para leluhur yang memang pada saat itu ikut memakmurkan Nusantara ini. Dan bahkan itu kan bisa dikatakan leluhur tersebut itu atas perintah dan ilakat dari Nabiullah dan waliullah yang lain. Apalagi dengan kemajemukan apa ya, penduduk Nusantara ini kan berbagai suku gitu kan, apalagi yang berhubungan dengan religi gitu kan, mulai dari ibaratnya animisme, kemudian ada peradaban Hindu dan Buddha. Tantangannya saya melihatnya adalah luar biasa ini, masuknya penyebar agama Islam pendahulu kita gitu. Iya. Dan kalau dari kurun waktu, apakah termasuk yang cepat atau paling lama dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini? Bisa dikatakan sih lumayan paling lama ya penyebaran agama Islam ini, karena kan pada saat diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini, agama Islam pun juga telah tersebar dengan adanya anak-anaknya dari Nabi Adam alaihissalam, seperti kan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam. Itu kan semuanya bisa dikatakan yang mempunyai jalur gaib dan tahul gaib. Agak lama penyebabnya di sebelumnya penduduk Nusantara percayaannya monoteis atau Kalau penduduk dari Nusantara ya pada saat itu memang paling tua itu adalah Hindu dan Buddha. paling tua? Iya, di muka bumi ini. Bukan berarti kita berbicara di atas langit atau bisa dikatakan di surga gitu. Karena pada saat itu kalau di surga itu semua kan Islam. Bahkan kan dikatakan dengan identik semua yang ada
semua penghuni yang ada di dalam surga itu, di dalam lehernya itu kan tertulis Allah Muhammad. Tetapi di muka bumi ini pada saat itu yang paling tua agamanya adalah Hindu dan Buddha. Makanya setelah itu adanya anak-anaknya dari berbagai agama Islam menyebarkan agama Islam, dan akhirnya mayoritas kebanyakan memeluk agama Islam. Mau gimana tuh? Cuma kan Pak, gimana, sulit mungkin paling lama karena luhur budayanya mungkin. Apa namanya, punya orang punya toleransi gitu ya. Iya. Bicara apa kita punya, bahkan alat musik kita punya logam, orang baru punya dari kulit. Kita punya yang lebih apa ya, lebih keren mungkin apa. Artinya kan secara pola pikir masyarakat Indonesia pada saat itu sudah sangat maju. Mungkin itu juga yang apa ya, jadi Tulannya jadi agak alot kali ya. agak alot ya gitu ya. Iya, Ya, betul. Jadi karena peradaban manusia pada saat itu di Indonesia dengan ditemukannya beberapa logam, mungkin yang lebih dulu di kita dibanding negara lain ya, karena di kita itu penemuan logam Sumber bijinya di kita di kali. kita mungkin ya, karena pembuatan logam malah pada lebih ke bentuk kesenian, contohnya adalah gong mungkin gitu. Kalau di negara lain adalah pedang gitu kan. Betul. Nah, itu kesenian itu menurut saya adalah suatu mahakarya yang secara manusia puncak peradaban gitu, pencapaian luar biasa, makanya lumayan alot gitu kan. Untuk Islam bisa diterima di Nusantara ini gitu kan, sampai akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang Jadi paling banyak. jadi paling banyak. Iya, atas perjuangan leluhur kita dulu. Kalau menhir, batu menhir, ini ubah apa itu betul itu batu persembahan untuk apa, atau itu ada yang bilang juga itu lambang monoteis, lambang tauhid, apa namanya, dibikin itu sebenarnya sebagai lambang tauhid. Cuma kan ilmuwan bilangnya apa, karena nggak ada data yang jelas atau apa, itu dibilangnya meja persembahan atau apa. Kalau itu sih tergantung keyakinan masing-masing. Oh gitu ya. Iya. Jadi pada saat itu memang sebenarnya itu adalah lambang ketauhidan yang asli seperti itu. Awalnya dibuat untuk lambang ketauhidan. Iya, lambang Sama kayak ketauhidan kita. tubuh Nabi Adam, pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa di Kalau pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa itu bukan di Mekah, tapi di Sri Lanka. di sini. Betul. Apa bikin tubuh juga enggak kalau Enggak, itu enggak ada. Cuma ada tapak batu. Tapak oh batu. yang di Mekah itu dia cari apa titik gitu ya, bikin tubuh Kalau yang di Mekah itu maksudnya itu adalah batu merik, batu merik. itu yang memang pada saat itu dijadikannya ciri Ibu Siti Hawa Nabi Adam alaihissalam. Oh ngaco. Makanya gitu. Iya. Ini kan apa namanya dilurus. Orang baca mungkin. Betul. Kalau saya hanya mendengar saja gitu. Boleh titip satu pertanyaan? Boleh. Tadi kan rekognitif apa masa lalu dan masa depan. Pengen lihat gambaran di Indonesia ini sekarang tuh kondisinya apa sih sama masa depannya? Kalau yang saya lihat sekarang ini seperti adem ayem, padahal ini di dalam sedang panas membara. Bahkan di sini banyak sekali permainan politik yang sedang direncanakan untuk di masa depan. Dan yang saya lihat dari 2022 sekarang sampai nanti 2035, sepertinya ini akan terus semakin memanas dalam persaingan politik, persaingan keuangan negara, dan juga nanti bakalan banyak sekali orang-orang yang kehilangan akal dan pikiran karena bingung dengan melihat situasi dan kondisi saat ini. Apa solusinya harus supaya nggak kehilangan akal pikir? Jadi sebenarnya solusinya gini sih, untuk pemerintah harusnya mengikuti ajaran ilmu fikih muamalah dalam bab kesosialan. Karena kesosialan tata negara itu kalau kita ambil dari ilmu fikih muamalah, insya Allah itu kita akan bisa merasakan kedamaian walaupun hanya sementara, tidak akan selamanya. Yang jelas di sini harus menggunakan hati nurani dalam berpendapat dan dalam memutuskan sesuatu.
termasuk apa namanya, sikap yang ya sebagai warga negara juga rakyat biasa seperti apa? Karena kan COVID ini kan luar biasa dampaknya. Ibaratnya memang kalau saya melihat sih ini ujian dan sekaligus adalah pendidikan untuk bagi saya gitu kan. Nah, untuk menguatkan kami sebagai rakyat biasa, cobanya kan luar biasa gitu. Itu ada apa ya? Sarannya seperti apa nih dari Mbak? Jadi sarannya walaupun sekarang sedang diramaikan ya banyaknya wabah gitu kan Iya. yang merebak ke seluruh negara. Tapi di sini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang mengikuti ya aturan dari pemerintah. Oke. Tapi di situ jadi kita jangan terlalu memikirkan hal wabah tersebut. Karena di setiap zaman yang namanya penyakit itu pasti akan selalu ada. Tidak akan pernah tidak ada penyakit. Karena kan yang disebut dengan wabah taun ya. Wabah taun itu menyebar pada saat itu dan banyak sekali yang meninggal dunia. Tapi pada saat itu juga masalah untuk pengobatannya hanya dengan karantina saja. Berdiam diri di rumah masing-masing dan dikawal 30 hari tanpa ada upaya pengobatan yang lain. Karena pada saat itu pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di firman, tidak ada obat selain ayatun bainatun. Ya, jadi ayatun bainatun itu adalah sebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap air jam-jam. Jadi sebenarnya segala macam penyakit bisa diobati dengan air jam-jam. Kalau di kita Dengan nggak ada air, ayatun bainatun gitu. Nah di Indonesia itu kan nggak ada ya air jam-jam, ya paling juga bisa kalau pesan atau beli gitu. Iya. Nah berarti kita bisa menggunakan air kelapa muda. Air kelapa. Air kelapa muda untuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sekarang kan lagi diramaikan adanya wabah COVID gitu Iya, kan. betul. Itu sebenarnya bisa kita netralisir dengan air kelapa muda. Kalau air kelapa muda itu ada, tapi kalau misalkan tidak ada ya lebih bagus lagi dengan air jam-jam. Nah, untuk membangun apa ya, percaya diri kembali ya, karena ini juga katakanlah banyak hal yang mengerti tentang ibaratnya, banyak orang yang mengerti agama, kemudian juga banyak apa ya, akhirnya tuh karena keadaan COVID ini terpengaruh dalam artian imannya mulai goyah segala macam. Yang harus dilakukan sebagai orang awam dan yang ibaratnya dalam hal ini harus seperti apa kan? Ini soalnya masalah kesabaran juga gitu kan. Ini pendidikan diri gitu kan. Sabar ada batasnya. Ya, Sabar ada batasnya karena manusiawi ketika dibilang itu tadi sabar ada batasnya. Yang tadinya biasa ibaratnya semua tercukupi karena masalah pandemi ini yang cukup lumayan panjang. Terlalu banyak orang yang ibaratnya saling mengeluh bareng gitu kan. Untuk menguatkan kembali itu tadi selain dari tadi ya pengobatan segala macam yang sudah memang sudah dilaksanakan dari zaman Nabi gitu. Penguatan seperti apa nih untuk mengatasi kondisi saat ini? Intinya tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala apapun seperti sekarang ini. Mungkin secara lahiriah kita berpikir yang seperti tidak ada solusi dan jalan keluar. Tapi menurut Allah ini semua itu kecil, hanya secuil. Berarti kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memberikan pertolongan dan keajaiban kepada umatnya yang merasa kesusahan, yang merasa tidak ada solusi dengan situasi seperti ini. Allah Maha tahu segalanya. Ini permainan atau bukan. Jadi di sini kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang memang bisa menyakitkan hati gitu, menyakitkan hati, terus malah lebih menderita. Kita fokus saja hanya Allah dan Allah. Walaupun sekarang banyak sekali wabah, tapi dengan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita harus yakin bahwa Allah akan mencukupi semuanya untuk kita yang memang takwa dan iman kita. Tambah lagi tadi mengikuti aturan yang pemerintah lakukan gitu ya. Betul, seperti pakai masker ya nggak apa-apa pakai masker karena itu kan menghindari dari debu ya. Anggapnya gitu aja. Terus sekarang divaksin ya tidak jadi masalah, itu kan mungkin untuk pencegahan. Tetapi setelah kita divaksin, alangkah lebih baiknya untuk menetralisir. Setelah divaksin itu kita harus meminum air kelapa muda 1 kepala harus habis. Jadi nanti akan imbang antara obat vaksin tersebut dan juga kuman yang ada di dalam tubuh kita.
Air kelapanya harus kelapa hijau atau air kelapa aja sih? Air kelapa hijau. Air kelapa hijau. Iya, yang cukatnya merah. Itu ya maksudnya ini mudah-mudahan sih apa ya jadi solusi ya. Karena ini ada isu lagi gitu meningkat lagi apa namanya, termasuk saya juga termasuk terimbas ya. Ada beberapa ibaratnya perusahaan kena PHK, ya itu wajar lah secara gitu. UMKM terkecil bahkan ya itu mental kita jadinya terganggu. Dan mudah-mudahan sih solusi dua, yang pertama adalah ngikutin aturan pemerintah, ditambah lagi vaksinasi juga nggak masalah sebenarnya kan, secara toh itu untuk kebaikan kita, tapi ditambah lagi tips tadi dari Neng Angra adalah minum air kelapa muda. Iya, untuk mengimbangi. Terus yang pasti serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah itu kan juga apa ya? Saya bilangnya tadi adalah bahwa pandemi ini adalah pendidikan untuk saya pribadi. Mudah-mudahan juga ada hikmah di balik itu ya. Iya, Gitu. jadi kita harus yakin setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Mau penyakit apapun, baik itu penyakit medis, non medis atau penyakit pikiran, itu semua pasti akan ada obatnya. Intinya kita harus bisa menilai sesuatu ini dengan keimanan saja. Cuman susahnya kan gini, apa, kesulitan itu kan dekat dengan kekufuran atau sebenarnya sih gimana ya, berbagi tips lah sama kami ini yang apa ya, maksudnya ya iman ini gampang apa ya, karena kesulitan yang dihadapi pada cobaan nggak seberapa. Kalau lihat dari latar belakang, masya Allah itu cobaan ya ngeri gitu. Kalau lihat ya kita sih nggak ada apa-apa, sebenarnya pengaruh gitu kan itu. Ya karena ini kan tetap pada kekufuran. Ini tips agar kita tetap optimis, terus tetap bisa memandang husnuzon sama Allah supaya nggak jadi apa terus asal. Jadi tipsnya memang kita intinya harus mempunyai sabar, tawakal, ikhlas. Iya, dalam menjalani sesuatu apapun kita harus sabar, tawakal, dan ikhlas. Intinya yang tadi saya bicarakan hanya iman dan takwa yang bisa mengubah segalanya. Memang di situ pertarungannya di situ ya. Iya, di situ. Pertarungannya. Karena melawan hawa nafsu itu sangat tidak mudah ya. Iya. Tapi kalau kita terus mengingat Allah bahwa kita itu tidak sendiri, ada yang melihat kita, yaitu Allah yang menciptakan kita. Insya Allah semuanya akan terkendali dan akan terrealisasi dengan baik. Oke. Teman-teman tadi sih cuma pengen nanya 3 pertanyaan gitu, tapi sayang banget gitu ya. Ingkar janji. Ingkar janji nih, maafkan kami. Jadi kebetulan ini juga kesempatan bertanya ke Neng Angra, dan akhirnya menarik kesimpulan yang paling terpenting adalah tadi, jadi kaitan dengan kondisi COVID saat ini, kemudian apa namanya, kita selalu mengikuti apa ya anjuran dari pemerintah. Tidak ada salahnya toh pemerintah juga kan apa ya mengajak kepada kebaikan rakyatnya. Kemudian ditambah lagi tips tuh, pakai kelapa muda, kelapa hijau. Nah, itu kan enak gitu kan, seger sehabis vaksin untuk netralisir. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Tadi sabar, tawakal, dan satu lagi apa? Ikhlas. Dan ikhlas. Walaupun berat tapi memang harus. Terima kasih Neng Angra atas waktunya, semua pertanyaan kita mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan yang penonton kita. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit, Gotong dan juga Toto di channel Cerita Manusia dalam program Pengen Ya Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.